Salam Guru Penggerak. Kali ini kita akan membahas modul 1.3A9 Koneksi antar materi tentang visi guru penggerak. Bersama saya Ida Maya Dewi Marta SPD, Guru SMP Negeri 2 Toili Barat, calon guru penggerak Kabupaten Banggai. Dalam modul ini, saya akan mengkoneksikan antara materi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak menggunakan strategi pendekatan inquiry apresiatif dalam menyusun visi murid di masa depan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Seorang guru harus bisa melayani segala kebutuhan murid sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Salah satu tugas guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan rekan sejawatnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru penggerak harus mempunyai visi dan imajinasi dalam memetakan kekuatan yang dimiliki. Salah satunya yaitu aset sumber daya manusia, sarana prasarana, finansial, lingkungan, sosial, serta budaya dan agama yang merupakan aset penting untuk melakukan perubahan yang dapat menggerakkan dirinya dan lingkungan hingga dapat mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak yaitu peran pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak menjadi pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran. Peran kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak harus berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Peran ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan di rekan sejawat guru dan mampu merefleksikan hasil pengalamannya sendiri serta guru lain untuk melakukan perubahan. Peran keempat yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Peran kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak dapat membantu atau menuntun murid untuk mandiri dalam belajar, memunculkan motivasi belajar, dan juga mendidik karakter baik. Rancangan perubahan dengan konsep inquiry apresiatif atau IA adalah sebuah paradigma dan pendekatan yang dipakai sebagai model manajemen perubahan yang fokus pada kekuatan, apa yang telah dimiliki dan apa yang dapat dilakukan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Penerapan inquiry apresiatif melalui tahapan BAKJA yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi,
J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Rumusan visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya siswa yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan penerapan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja dalam merumuskan fiksi, yang pertama adalah buat pertanyaan. Dengan pertanyaan, pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh siswa? Kelas seperti apa yang diinginkan oleh siswa? Sekolah yang bagaimana yang diinginkan oleh siswa? Potensi dan kompetensi apa saja yang dimiliki oleh siswa? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah memberikan pertanyaan terbuka atau langsung atau dengan memberikan kuesioner kepada siswa. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Dengan membuat pertanyaan, apa saja pengalaman positif siswa selama pembelajaran? Hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan potensi dan kemampuan siswa? Budaya positif apa saja yang sudah dimiliki sekolah? Kemudian daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah guru bertanya kepada siswa pengalaman positif yang dialami dalam pembelajaran. Guru bersama siswa menentukan hal-hal baik yang menjadi potensi untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Guru melakukan dan mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Dengan membuat pertanyaan, bagaimana kondisi kelas dalam pembelajaran yang baik? Bagaimana perilaku siswa merdeka belajar? Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat RPP Merdeka Belajar yang terlihat pada tujuan dan kegiatan pembelajaran, membuat beragam model penugasan oleh guru yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam membuat karya, kemudian membuat inovasi dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, dan melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran agar mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Dengan membuat pertanyaan, latar belakang apa yang mendasari kegiatan? Siapa saja yang dilibatkan? Kemudian strategi apa yang akan dilakukan guru untuk menciptakan suasana merdeka belajar tanpa beban? Kemudian apa saja yang perlu disiapkan dan dilakukan untuk melakukan perubahan? Kemudian tolak ukur apa yang ingin dicapai? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah sebagai landasan atau dasar dalam menerapkan merdeka belajar di lingkungan sekolah untuk mendukung setiap aksi nyata. Kemudian seluruh siswa, guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua lah yang dilibatkan. Strategi yang dilakukan yaitu berdiskusi dengan siswa, memberikan kuesioner kepada siswa, menerapkan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa, dan melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian, hal-hal yang perlu disiapkan adalah kuesioner, buku daftar potensi siswa, literatur tentang strategi pembelajaran yang merdeka belajar dan berpihak pada murid, dan tindakan aksi nyata dalam kelas untuk menerapkan merdeka belajar. Dan yang terakhir, setelah dilakukan perubahan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid, diharapkan potensi siswa dapat berkembang secara maksimal. Tahapan yang terakhir adalah tahapan yang
kelima adalah atur eksekusi dengan membuat pertanyaan, siapa saja yang akan terlibat untuk mewujudkan rencana dan apa perannya. Apa saja pendekatan yang sudah dilakukan guru untuk dapat meningkatkan potensi murid dan budaya positif di kelas. Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah siswa sebagai objek dan subjek utama perubahan, guru sebagai fasilitator dan pelaksana, orang tua sebagai pendukung utama perubahan. Guru melakukan pendekatan psikologi kepada siswa agar tercipta hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Guru menjadi panutan yang baik bagi murid dalam bertindak. Demikian penjelasan saya tentang visi guru penggerak. Terima kasih.